semuanya sudah klimaks. Kita belum lagi memulai. Sekarang semuanya sudah lampau. Kita belum lagi memulai. Sekarang semuanya sudah malam. Kita hanya belum menemukan pagi. Pagi tak akan datang. Cepat atau lambat, matahari pasti akan terbit. Aku hanya ingin tahu, apa kegelisahan ini hanya milik kita berdua? Sudah pasti tidak ada kehidupan yang lain kecuali dalam hati kita. Seharusnya kita sudah berhenti dari dulu. Kita sudah berhenti dari dulu. Kita tidak mungkin bisa berhenti. Aku sudah macet. Tapi aku ingin sekali. Tidak ada. Harus ada. Apa ini yang membuat sakit tengkorak kepalaku? Dia bersarang di otak belakangku, membuat semuanya menjadi lambat. Ada dunia. Ada tangan berkuku. Tangan itu mencengkram dunia, mengguncang-guncang, dan kita terpelanting di sini. Jadi yang unik-unik itu ada zaman Nabi. Akhirnya karena merasa nggak enak, yang jawab doa ini aja diam. Tapi begitu selesai, disinilah kuncinya. Yang ingin saya sampaikan keterangan Muawiyah ini. Kata beliau, sepanjang saya hidup di era jahiliyah sampai sekarang, tidak pernah saya melihat sosok pengajar seperti seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lihat ke saya, tidak menunjuk-nunjuk, tapi membuat pernyataan umum dengan mengatakan, kalau sedang sholat tidak baik, tidak dibenarkan bicara yang lain. Itu saja. Yang mau saya katakan, sifat rahmat Nabi ini terletak di semua amalia kehidupan dia. Jadi hadis-hadis itu tidak berdiri sendiri. Itu ada sifat rahmat di dalamnya. Kalau meluruskan orang ada rahmatnya, mengajari orang ada rahmatnya, mempraktekkan ibadah pun ada rahmat di dalamnya. Ya? Nih contoh lagi nih, di hadis Muslim nomor hadis 397, yang mengalami peristiwanya namanya Khalad, bapaknya namanya Rafi', ya, dari Zurek, sehingga dikenal dengan Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki. Riwayat ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Khalad itu masuk masjid Nabi, lalu ke bagian sudut sholat 2 rakaat. Setelah sholat datang ke Nabi, mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullah dijawab dengan sempurna, coba kamu sholat kembali, karena tadi engkau belum sholat. 3 kali diulang sholatnya, disebutkan kalimat yang sama sampai beliau mengerti. Jadi tahu Nabi itu ingin mengatakan sholat kamu tadi salah, coba diulang, gitu kan. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan begini, ente salah tuh, ulangi. Nabi cuma katakan, coba diulangi lagi sholatnya ya, kayaknya belum sholat deh, gitu.
Sampai 3 kali baru orang ini sadar. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik dari yang tadi. Saya sadar saya salah. Bisa nggak diajarkan saya sholat yang benar? Nah, pengajaran Nabi kepada orang ini dari mulai wudhu ngadap kiblat sampai sholat, itulah yang jadi pelajaran fikih sholat kita sekarang. Tapi standarnya apa? Ar-Rahimun. Nabi membawa rahmat. Karena itu kalimatnya tegas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi nggak katakan ente salah tuh. Ulangi. Rapatkan saf, rapatkan. Udah gede masih nggak paham aja saf rapat. Ini rahmat. Nah, jadi ini yang penting tuh ininya dulu. Jadi bukan berapa banyak Anda hafal dalil banyak, terus digunakan sebagai peluru untuk berdebat. Saling jatuhkan orang, tembak orang, merasa yang paling benar. Nah itu belum sempurna ngajinya. Karena kenapa? Orang itu salah, pasti ada kemungkinan salahnya. Seperti Anda pun belum tentu benarnya. Ya, mau nangis, mau enggak sama. Ada baik. Mudah-mudahan sehat ya. Paham nggak? Halo, paham? Kalau ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, maka belajarlah dengan berkasih sayang. Yang kunut boleh jadi punya dalil, yang tak kunut boleh jadi punya dalil. Yang tidak kunut pelajari dalil orang kunut, yang kunut pelajari dalil orang tidak kunut. Perkara Anda mengambil yang mana seperti yang Anda yakini dengan kekuatan dalilnya, silahkan masing-masing saling menghormati. Yang penting tahu kalau si fulan beda dengan saya, sepanjang ada dalil maka itu tetap diperkenankan. Dari mana praktek hadis ininya? Dibawa dalam salat subuh. Imam baca kunut, maka ketika makmum yang tidak kunut tahu dalil tentang kunut, dia bisa mengambil sikap yang jelas. Apa itu? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imami qiraatul makmum. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam baca bacaan, makmum mengikutinya. Maka ketika makmum kunut, imam kunut, makmum mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ahad besok yang imam yang tidak kunut, makmum tahu, oh mengambil tidak kunut ini karena pendapatnya ini. Pendapat ini dalilnya dari sini. Sebabnya begini. Maka ketika imamnya tidak kunut kemudian langsung turun, sujud, langsung tahiyat dan salam, maka makmum pun tidak perlu sujud sahwi. Kalau ini tidak dipraktekkan, yang terjadi nantinya Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bid'ah. Sholatnya jadi rusak. Kalaupun nggak bilang bid'ah, hatinya langsung bilang bid'ah. Setan masuk, namanya khanzab. Di Abu Daud mengatakan fayaqulu udhkur kada, bilang begini, bilang begitu. Ini imamnya belum nyunah, belum tahu hadis, bid'ah. Setan memprovokasi, setelah itu pulang keluar nggak ke masjid lagi, diulang sholatnya sholat sendiri. Ada begitu? Mungkin terjadi. Sama demikian imamnya tidak kunut, begitu selesai makmum yang ekstrim ngulangi, minimal sujud sahwi. Maka hadis ini dipakai. Nanti ada terapannya lagi. Cara menerapkan ini pakai ilmunya bagaimana, tapi standarnya rahmat dulu. Kalau ada lihat orang beda dengan kita, langsung jangan disimpulkan bahwa orang ini menyimpang, orang ini belum kenal sunnah. Boleh jadi Anda yang belum kenal sunnah, karena Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Jelas? Halo? Kenapa jadi tegang begini? Tuh. Awas, jangan juga di kepala Anda kemana-mana, ini maksudnya ini ya. Itu Anda yang berlebihan itu. Paham sampai sini? Dulu saya 2010 itu di Mekah tugas pas sholat Isya itu, terima jemaah pertama. Imamnya saya Sudes itu. Saya sering ceritakan ini di beberapa tempat. Tahu rapat. Udah
Allahu Akbar. Kan di sana sir itu, ya, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar samping saya jamaah persis, iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Akhirnya kita turunin dulu Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Pada ke bawah. Nah, jadi kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam